Cerdas mungkin kurasa udah cerdas semua ya. Apa namanya? Terima kasih kepada seluruh sahabat Bawaslu Kepri. Halo Sobat Bawaslu, senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam podcast Bawaslu Kepri edisi kali ini. Baik, pada episode kali ini kita akan membahas berkaitan dengan peran media dalam mengawal demokrasi dan bagaimana sinergi antara media dengan penyelenggara pemilu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi, sebagaimana yang kita ketahui, baru kemarin itu Bawaslu Kepri bersama dengan Ulasan Network resmi memperbarui perjanjian kerjasama yang sebelumnya telah terjalin. Ya, jadi pembaruan perjanjian kerjasama ini menjadi komitmen kita untuk terus memperkuat penyebaran informasi, kepemiluan, edukasi, dan juga demokrasi, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu ke depannya. Nah, untuk membahas lebih jauh mengenai peran media sekaligus makna dari kerjasama tersebut, telah hadir bersama kita pada episode podcast kali ini yaitu Bang Coki selaku dari pimpinan Ulasan Network. Selamat datang Bang di podcast Bawaslu Kepri. Selamat siang ya. Terima kasih udah mengundang kesempatan ini dan baru tahu juga Bawaslu ada podcast ya. Iya. Biasa kan kita yang ngundang Bawaslu nih buat podcast kan. Iya nih Bang. Gimana nih Bang kabarnya Bang Coki hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan bahagia ya tentunya. Ya syukur deh kalau begitu. Bang Coki, Yeah. kalau kita berbicara tentang demokrasi nih, media itu kan memiliki posisi yang sangat strategis ya, Bang Coki ya. Di satu sisi media itu menjadi sumber informasi bagi masyarakat, tapi di sisi lain juga dihadapkan pada tuntutan untuk tetap profesional, kemudian independen dan mampu menyajikan informasi yang akurat. Terutama ketika kita memasuki tahapan pemilu ya Bang Coki yang biasanya dipenuhi dengan berbagai dinamika gitu. Berangkat dari hal tersebut Bang Coki, saya ingin bertanya nih, kalau dari sudut pandang media, seperti apa sih Bang Coki tantangan di saat memberitakan isu-isu mengenai politik atau pemilu agar itu tetap objektif? Gitu. Oke, menarik ya ini ya. Kita harus garis bawahi dulu bahwa di perusahaan media itu kan ada keredaksian. Kalau untuk keredaksian, ya mau tak mau dia memang harus objektif sesuai kode etiknya jurnalis ya. Yes, jurnalis. Dari sisi perusahaan itu kan butuh bisnis. Jadi dari sisi bisnisnya mungkin dia seluas-luasnya untuk mendapatkan omset untuk kelangsungan dari perusahaan itu. Dari sisi keredaksian dia harus sesuai kode etik lah yang mengikat di kerja-kerja jurnalistik untuk pemberitaannya ya, karena memang dari satu sisi kan di khususnya isu-isu politik tentu godaannya dari sisi keredaksian cukup tinggi. Maksudnya dari isu yang diangkat atau diproyeksikan tentu kan ada efek yang bisa bersinggungan langsung dengan urusan bisnis gitu kan. Dari sisi keredaksian itu udah final, tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari sisi perusahaan, dia memikirkan bagaimana isu yang diangkat itu bisa memberikan imbal balik buat perusahaan. Tentunya untuk operasionalnya gitu. Itu dari sisi ini ya, dari dua pandangan yang berbeda ya. Dari satu sisi harus mencari keuntungan. Kebetulan kan saya di Ulasan ini baru setahun terakhir memimpin perusahaan Ulasan Network yang sebelumnya kita posisi saya dari redaktur sampai ke koordinator liputan gitu.
Kalau untuk kerja di liputan ya kita tetap mengikat kepada undang-undang dan kode etik yang berlaku gitu. Kalau untuk di sisi perusahaan itu ya bagaimana seoptimal mungkin bisa menjalin kerjasama yang seluas-luasnya gitu sih. Oh, oke. Menarik nih Bang. Kemudian untuk informasi yang beredar di media sosial itu kan tentunya masyarakat dituntut untuk lebih selektif dalam menerima setiap informasi yang beredar, begitu ya Bang ya. Menurut Abang nih, apa sih Bang yang bisa dilakukan masyarakat agar masyarakat itu tidak mudah terpengaruh dengan berita-berita hoax atau informasi yang belum tentu benar, begitu Bang, khususnya menjelang dan selama tahapan pemilu? Iya, itu kurasa di persoalan ini ya, dan berita-berita mis dan disinformasi itu maupun hoax itu akan tinggi ketika di proses pemilu ya. Mulai dari tahapan sampai ke selesai pemilu itu, dan bahkan pasca pemilu itu sendiri. Iya, benar. Tingkat ininya trennya itu selalu naik di pemilu-pemilu sebelumnya ya, apalagi kurasa di pemilu mendatang. Dan sikap masyarakat tentang itu ya harus bisa menilai apakah informasi yang beredar ini benar atau tidak. Bagaimana bisa masyarakat menilai? Kan setidaknya itu bisa dicek, misalkan apalagi di media sosial saat ini ya, deras informasi itu kan cukup kuat ya. Kuat ya. Belum apa-apa udah FYP dia gitu kan, kalau di TikTok gitu kalau TikTok kan. FYP ya. Dan bagaimana kita bisa melihat itu benar atau tidak? Otomatis kan sebaiknya, kalau saya menyarankan ketika isu itu muncul jangan langsung ditelan bulat-bulat ya. Harus dicek dulu, baik itu kan bisa kita ceknya lewat mungkin lewat media, ataupun ya bisa dicari referensi lain yang mengenai isu yang saat itu. Itu satu, itu penting tuh. Misalkan ada video yang baru muncul dan kita masih bingung nih ini betul atau tidak, pasti itu pertanyaan tuh, ini betul tak nih kan gitu kan. Betul, biasa gitu. Jadi ya setidaknya kita harus memverifikasinya ya, setidaknya lewat media yang kredibel lah, yang mainstream. Biasa pola itu sekarang udah begitu dia. Kan kalau dulu media itu bisa juga dia salah satu yang menyebabkan penyebaran berita hoax atau mis dan disinformasi gitu kan. Itu kan bisa aja seperti itu. Kan sekarang itu orang ada video, atau udah yang diedit, dilempar ke orang, di-upload, viral gitu kan. Dan itu jadi persoalan kan. Ketika persoalan, masyarakat bisa aja dia langsung telan atau konsumsi video yang atau isu yang sedang viral itu gitu. Ya sebaiknya dia harus diverifikasi dulu. Kalau kita itu di media, ya mau tak mau kita harus verifikasi semua, cek and recheck ya. Iya, berarti artinya masyarakat itu harusnya tidak hanya berfokus pada satu sumber ya, gitu ya Bang ya. Bisa kita cari di berbagai sumber lain untuk memastikan apakah berita ini betul atau tidak, benar atau tidak, begitu ya Bang ya. Karena kalau bukan media yang menyampaikan secara betul atau fakta, bagaimana lagi masyarakat untuk ini kan, untuk mendapatkan informasi yang akurat gitu kan? Kadang ada media yang menyampaikan informasi itu tidak sesuai dengan faktanya, begitu ya kan? Itu mungkin menjadi ini juga sih untuk masyarakat agar lebih ini ya. Kita lihat dulu medianya, medianya seperti apa dulu kan?
Kalau mainstream atau dia ini apa yang jelas lah ya, pasti tidak mau melakukan kerja-kerja yang melanggar aturan itu. Itu tidak akan bakalan mau. Terkecuali misalkan ada dari sumbernya yang salah. Kalau sumbernya yang salah kan otomatis ke medianya, ke redaksinya kan salah juga. Ya sumber masalahnya di narasumber itu, gitu. Dan itu kan ada cara-cara lain untuk membetulkan informasi itu ketika dia udah disebarluaskan ya. Tapi kalau posisi masyarakat itu sendiri ya itu tadi harus bisa memverifikasi itu. Iya. PR masyarakat ya Bang untuk lebih ini ya selektif gitu ya dalam menerima berita-berita yang beredar begitu ya Bang ya. Kemudian nih Bang, sebagai yang saya sampaikan tadi bahwa Bawaslu dan Ulasan itu baru saja memperbarui kerjasama gitu ya Bang. Ya betul. Tentunya kan kolaborasi ini memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekedar kemitraan formal gitu. Menurut Abang nih Bang, seberapa penting sih kerjasama antara media dan Bawaslu dalam menyampaikan informasi kepemiluan yang akurat, edukatif dan mudah dipahami masyarakat? Menurutku Bawaslu mestinya harus menjalin kerjasama atau hubungan baik dengan media-media yang ada di Kepri ini, karena dengan posisi Bawaslu ya selaku penyelenggara pemilu khususnya untuk pengawasan ya, otomatis kan kerjanya sangat menentukan di hasil pemilu itu gitu ya. Kenapa harus bekerja sama dengan sebanyak-banyaknya media? Setidaknya apa yang diinginkan Bawaslu itu bisa disampaikan secepat mungkin gitu kan. Ketika mungkin kita lihat dari audiens misalkan Ulasan itu di Kepri merata lah ya, dari kalangan bawah sampai kalangan atas atau dari masyarakat ini ke tingkat pejabat gitu kan. Begitu juga dengan media-media yang lain, otomatis kan dia udah ada basisnya juga kan, basis audiensnya gitu kan. Kalau misalkan Bawaslu hanya beberapa perusahaan media saja yang ini kan, bagusnya sih bisa mengakomodir semua gitu kan, karena tingkat kecepatan itu kan masing-masing ada ininya gitu kan, ada tingkat kecepatan informasi itulah. Bisa aja kita udah sebarluaskan kan, kadang-kadang masyarakat khususnya ini daerah kepulauan gitu kan, yang di daerah 3T misalkan kan, yang jaringan ini kurang ini, jadi informasi itu agak terlambat gitu. Jadi ya bagusnya sih ya Bawaslu harus berupaya bisa memperkuat kerjasama ini saya maksimal mungkin gitu. Oke Bang, sebagai penutup nih, apa pesan yang ingin Abang sampaikan kepada masyarakat agar dapat menjadi pemilih yang cerdas, kritis sekaligus bijak dalam menggunakan media sosial? Ini menarik nih, dan apa aja tadi? Cerdas, kritis, sekaligus bijak dalam menggunakan media sosial. Sekaligus bijak ya. Kalau cerdas mungkin kurasa udah cerdas semua ya. Pemilih itu udah cerdas semua. Pertanyaannya sekarang bagaimana Bawaslu menyikapi dengan kecerdasan tanda tanya yang fenomena di pemilu-pemilu sebelumnya. Contohnya saking kalau di pemilu sebelumnya itu
Kurasa tagline itu baru muncul itu NPWP itu, ya kan? NPWP? Iya, nomor piro wani piro, iya kan? Itu kerja keras loh untuk ini, untuk mencerdaskan masyarakat supaya tidak melakukan hal-hal seperti itu gitu. Itu kan butuh kerja keras semua pihak ya, tidak hanya penyelenggara tentunya kan. Iya benar. Karena tradisi itu nggak bisa nggak bisa diselesaikan dalam kurun waktu 2 atau 3 tahun kerja aja, karena udah mengakar kan. Kemudian kritis. Kurasa pemilih sebelumnya itu udah pada kritis semua pemilih ini kan. Ya kalau saya menyarankan sih, bagaimana teman-teman di Bawaslu itu ya merespon secepat mungkin ketika ada kritik yang masuk ke Bawaslu ya. Terutama di momen-momen di penghitungan atau di apa gitu ya, di tingkat kerawanan itu ya, di penghitungan itu. Iya betul. Karena kalau kita lihat kan banyak peristiwa-peristiwa di situ. Ya harus cepat direspon. Untuk media sosial ya, biar aman, sebaiknya kalau tidak begitu yakin itu penting, nggak usah di posting, sebarluaskan, karena kan sekarang agak ngeri-ngeri juga kalau kita kita tiba-tiba memposting, menyebarluaskan yang belum tentu benar adanya gitu kan. Itu sih menurutku ya. Supaya lebih bijak nih Bang dalam menggunakan sosial media. Iya, bagaimanapun juga masyarakat itu bijak semua. Yang penting ya jangan terbawa arus saja. Karena begini, masyarakat itu dia ketika proses pemilu ini berjalan, dia udah ada kandidat yang dijagokan dia kan. Persoalan itu ketika ada kita sebutlah perang medsos gitu ya. Kan biasa itu. Iya betul. Nah, di perang medsos dia terbawa tergiring, terhasut, baik dari kandidatnya maupun kandidat lawan gitu kan. Apakah mau mereka gara-gara hanya mendukung itu sehingga harus mengorbankan keluarga dan bisa berakibat dibawa ke hukum kan. Kalau tidak bijak menggunakan media sosial ini kan. Karena udah banyak contoh sih, udah banyak kasus. Gara-gara media sosial ya ujung-ujungnya kan terjerat hukum gitu. Ya maunya sih masyarakat harus selektif itu tadi. Itu yang penting. Kalau nggak selektif ya gampang jadinya kan, terpengaruh kan. Apalagi misalkan jagoannya dijelek-jelekin atau nggak usah lah dipitnah ya. Kalau dipitnah kan terlalu dijelek-jelekin aja lah jagoannya. Dia terbawa arus sehingga emosi yang berujung ke hukum kan, kasihan dia kan. Itu sih menurutku ya. Oke, jadi inti dari pembahasan kita kali ini tuh agar masyarakat bisa lebih bijak itu adalah lebih selektif dalam memilih dan menerima berita-berita yang beredar begitu ya Bang ya. Jadi dari media dan juga Bawaslu itu kan memiliki peran yang berbeda, tetapi tujuan yang sama. Jadi yaitu menghadirkan informasi yang akurat kepada masyarakat dan bersama-sama menjaga kualitas demokrasi. Tentunya media berperan menyampaikan informasi yang berimbang dan juga mencerdaskan publik. Sementara Bawaslu
itu menjalankan fungsi pengawasan. Jadi di sini keduanya media dan juga Bawaslu bersinergi, harapannya masyarakat akan semakin memahami proses demokrasi dan terdorong untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi demokrasi, begitu ya Bang ya. Tentunya kerjasama antara Bawaslu Kepri dan juga ulasan ini tidak hanya menjadi simbol kemitraan sahabat Bawaslu, tapi juga menjadi ruang kolaborasi yang menghasilkan edukasi, informasi dan juga berkualitas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi yang jujur, adil dan juga berintegritas. Terima kasih Bang Coki telah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Bawaslu Kepri hari ini. Sangat menginspirasi bagi saya dan juga maupun bagi sahabat Bawaslu yang menonton melalui channel YouTube kali ini. Terima kasih kepada seluruh sahabat Bawaslu yang telah menyaksikan podcast Bawaslu Kepri kali ini. Terima kasih kembali kami ucapkan kepada Bang Coki. Saya Anissa selaku host podcast kali ini pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Salam awas, salam demokrasi. Terima kasih Bang Coki.